Imam, apakah gambar ini adalah editan? Jelas editan itu Bang Idis. Saya desainer loh. Editan, ya Saya Tuhan. desainer asli. Gus, sebentar, jangan ada tulisannya. Tulisannya kamu anggap saja tidak ada dulu. Ini gambar Ya, ini orang yang sedang memegang botol berisi kencing onta ini asli atau editan? ya jelas editan Bang Idis. Saya Baik, desainer Bang Idis. sebentar, saya tunjukkan videonya. Saya, Berat ini saya teman-teman ya. Jadi umat walaupun muslim ini mengingkari kenyataan teman-teman. Jangan berat-berat ngomong sama muslim, kasih aja yang bagus-bagus, yang ringan-ringan. Sungguh kamu ini Gus. Saya tunjukin ya Gus ya. Nih. Saya akan tunjukkan kepada Agus nih. ya terus itu hubungannya dengan tadi taat kepada baginda Rasulullah. Iya, ini kan akibat taat sama Muhammad. Inilah akibatnya mentaati seorang anak Aminah akhirnya jadi sedeng. Kok kamu tidak percaya, Nikos? Sebentar, Nikos. Ini adalah ini videonya nih. Ini orangnya nih. Jangan kamu bilang ini bukan video asli. Nih. Ini adalah sekumpulan orang-orang Islam, para pengikut Muhammad yang pergi ke Arab. Apa yang mereka lakukan di Arab? Mereka meminum kotoran alias air kencing. Nih. Nih. Masya Allah, Masya Allah. Masya Allah. Siapa itu Bang Idis? Siapa itu? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya Allah, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Bang, yang minum-minum kencing onta begini, ini bukan satu dua, Bang. Ada banyak orang minum-minum kencing onta nih. Dijual. Siapa itu? Siapa itu? 5 real. Udah persis kayak pedagang di pasar Senen. Saya tanya sekarang. Bentar, saya balikin dulu kamera saya, bentar. Balikan. Saya boleh saya ngomong sekarang. Sebentar, Gus. Saya tanya gini. Boleh saya Itu ngomong? kan Saya tanya sebentar, dulu. tenang, Gus. Kan barang siapa yang mentaati Muhammad, sejatinya dia itu sedang mentaati Allah. Betul? Ya, terus. Artinya orang tersebut sedang mentaati Muhammad. Dan waktu dia mentaati Muhammad itu, dia itu lagi mentaati Allah. Karena Muhammad dan Allah itu dalam sudut pandang saya, Allah itu memang ciptaannya Muhammad. Nah, sekarang gini Gus, saya mau tanya dulu jujur. Minum kencing, sebentar Gus. Minum kencing itu dari Muhammad atau dari Yesus? Tunggu saya cari dulu referensinya Bang Edis biar kita berbicara sesuai data ya. Silakan ya. Sudah saya bilang, mengikut Muhammad berakibat orang itu bisa tidak waras. Bagaimana kita mau waras? Orang kencingnya hewan diminum, otaknya di mana, Gus? Heran saya, kencingnya hewan loh. Aduh. Apalagi onta itu hewan yang sangat bau. Baunya luar biasa, apalagi kencingnya, Gus. Di mana otak? Di mana? Otak di mana? Jadi gini Bang Edis saya jawab nih ya. Silakan. Oke. Jadi dalam Islam itu Bang Edis, dalam Islam itu ada istilah ad-daruratu tubihul mahdurah. Jadi dalam keadaan darurat maka sesuatu yang tidak diperbolehkan itu bisa menjadi boleh Bang Edis. Kemudian setelah saya melihat dari beberapa referensi, ternyata orang-orang
yang meminum daripada kencing unta itu mereka adalah untuk dijadikan obat dengan catatan yang pertama tidak ada pengobatan yang lain, itu yang pertama. Mulai lagi mereka ngarang. Gini, Anda percaya nggak bahwa kalau lagi minum kencing onta itu sedang mengikuti mentaati Allah? Gimana? Pada waktu itu ada orang-orang di Madinah, mereka itu sedang sakit. Ya, betul. Kemudian datanglah mereka kepada Rasul. Oke? Kata Muhammad, kalau kalian sakit begitu, itu ada kandang unta. Datanglah ke sana, minumlah air kencingnya. Betul? Ya, betul. Nah, ketika Anda patuh sama perintah Muhammad itu, Anda sedang patuh sama Allah kan? Iya, patuh kepada Allah lah Bang Edi. Nah, karena barang siapa yang patuh sama Muhammad, dia sedang patuh sama Allah, betul? Betul. Nah, artinya meminum kencing onta itu adalah perintah dari Allah, betul? Jadi Bang Edi, Nabi Muhammad itu tidak akan melakukan sesuatu kecuali dengan wahyu dari Allah. Oke, artinya minum kencing onta pun dari wahyu, betul? Kalau memang bukan tidak seperti itu. Sekarang bukan dari wahyu. Memang susah. Saya jawab dulu. Jadi Gimana? kalau memang ad-daruratu tubihul mahdurah. Setiap perkara yang darurat itu bisa Tidak ada di situ dikatakan darurat, Gus Imam. Kenapa sih kalian ini suka mengada-ngada? Dan tiadalah kamu itu, melainkan adalah orang yang suka mengada-ada. Siapakah kaum yang mengada-ngada itu? Yaitu tukang sulap dan tukang sihir. Dan siapakah tukang sulap dan tukang sihir itu? Yaitu mereka yang mengada-ngadakan yang tidak ada menjadi ada. Nggak ada di situ darurat, Gus Imam. Yang ada mereka itu minta ya Rasulullah, kami ini sedang sakit. Bagaimana caranya ya Rasulullah? Nah, itu ada kandang unta. Datangilah kandang unta itu, lalu minumlah air kencingnya. Tahu apa yang terjadi setelah itu? Ya. Tahu nggak lanjutan dari kisah itu apa? Ya, terus. Lanjutan dari kisah itu, mereka yang disuruh Muhammad mendatangi kencing unta dan meminum kencingnya itu, membantai unta-unta itu dan para penggembalanya. Membantai para penggembala. Tenang. Karena mereka tahu kita lagi dikerjain Muhammad. Nah, coba sekarang saya tanya, apa yang terjadi? Yang terjadi kepada mereka apa? Tunjukin. Saya nanya tunjukin referensinya mana? Astaghfirullahaladzim. Minta ditunjukkan lagi. Makanya saya bilang teman-teman, walaupun penampilannya seperti ini, pakai kopiah, pakai baju koko, pakai topi kopiah, ilmunya tetap saja di hadapan saya seperti anak SD. Minta ditunjukkan nih, saya tunjukkan. Ya. Saya tunjukkan ya. Bentar nih, saya tunjukkan apa yang terjadi kepada mereka-mereka yang disuruh oleh Muhammad. Nih. Lihat ya. Saya balikan kamera saya lagi ya Gus ya. Memang luar biasa umat muslim ini. Tidak mengerti isi bukunya. Lihat. Minum kencing onta untuk berobat nih. Lihat ya, saya bacakan ya. Nah, terus. Dari Anas bin Malik berkata, oke, beberapa orang dari Uqul
dan Urainah datang ke Madinah, namun mereka tidak tahan dengan iklim di Madinah hingga mereka pun sakit. Beliau lalu memerintahkan mereka untuk mendatangi unta dan meminum air kencing dan susunya. Mereka pun berangkat menuju kandang unta. Ketika telah sembuh, mereka membunuh penggembala unta Nabi. Dibunuh para penggembala unta Nabi itu dan membawa unta-untanya, dibawa kabur. Kemudian berita itu pun sampai kepada Nabi dan menjelang siang beliau memerintahkan mengutus rombongan untuk mengikuti jejak mereka. Ketika matahari telah tinggi, utusan beliau datang dengan membawa mereka. Beliau lalu memerintahkan agar mereka dihukum, maka tangan dan kaki mereka dipotong, mata mereka dicongkel, lalu mereka dibuang ke padang pasir yang panas. Mereka minta minum namun tidak diberi. Ya, ini gimana?